dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak dosen, Bapak Didin Solihuddin. Selamat malam juga pada teman-teman. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang program linear metode grafik. Untuk itu, ada baiknya kita berkenalan dulu. Kelompok 5 beranggotakan dari 4 anggota, yaitu pertama ada Tri Aprianto, saya sendiri. Kedua, saya Fahmi Jofikar. Tiga, saya Ida Istani Alia. Dan saya Sari Ratnaningsih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung ke materinya tentang program linear metode grafik. Untuk yang pertama, konsep dasar metode grafik. Metode grafik adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear. Metode ini menggunakan grafik untuk menggambarkan daerah penyelesaian dari permasalahan program linear. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami dalam metode grafik ini. Pertama, variabel keputusan. Yang kedua, ada fungsi tujuan. Yang ketiga, ada fungsi kendala. Yang pertama, tentang variabel keputusan. Variabel yang dapat diubah nilainya untuk menentukan solusi dari permasalahan program linear. Jadi kita biasanya mengubah soal cerita menjadi soal matematika. Itulah variabel keputusan. Yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan menggambarkan tujuan dari permasalahan program linear. Fungsinya juga dapat berfungsi memaksimalkan atau meminimalisasi. Yang ketiga, fungsi kendala. Fungsi kendala itu membatasi nilai variabel keputusan. Oke, selanjutnya. Histori atau sejarah. Metode grafik pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika asal Prancis bernama Joseph Fourier pada tahun 1821. Fourier menggunakan metode ini untuk memecahkan masalah optimasi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan jembatan. Dan perkembangan metode grafik saat ini masih banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, industri, dan transportasi. Selanjutnya masuk ke tahap-tahap dalam menggunakan metode grafik. Yang pertama, membuat grafik dan menentukan garis batasnya. Yang kedua, menentukan sisi valid dari setiap garis pembatas. Yang ketiga, mengidentifikasi wilayah solusi yang layak. Yang keempat, menentukan titik optimum. Kelima, hitung koordinat dan titik optimalnya. Dan yang terakhir, evaluasi fungsi tujuan pada titik optimal untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum yang diperlukan dari fungsi tujuan tersebut. Keunggulan dan kelemahan metode grafik dalam program linear. Untuk keunggulannya sendiri atau kelebihannya yaitu mudah dalam pengerjaannya, metodenya menggunakan metode substitusi dan permasalahannya diselesaikannya cukup sederhana. Untuk kelemahannya sendiri, keterbatasan metode grafik hanya ada dua variabel keputusan. Jika terdapat lebih dari dua variabel keputusan, maka metode grafik tidak dapat digunakan, tetapi dapat diselesaikan dengan metode simplex. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal dalam metode grafik. Kita bacakan dulu contoh soalnya. Seorang pedagang furniture ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri atas 1.200 kursi dan 400 meja. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan colt. Truk dapat memuat 30 kursi lipat dan 20 meja lipat.
Sedangkan Colt dapat memuat 40 kursi lipat dan 10 meja lipat. Untuk ongkos sewa sebuah truk ya Rp200.000, sedangkan ongkos sewa sebuah Colt Rp160.000. Tentukan ongkos pengiriman agar minimum. Kita langsung masuk ke jawabannya. Jawabannya, penyelesaian yang menentukan ongkos pengiriman adalah jumlah masing-masing truk dan Colt yang harus disewa. Maka yang dijadikan variabel keputusan adalah jumlah masing-masing truk dan Colt yang harus disewa. Untuk lebih memudahkan, kita akan buat tabel seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan variabel keputusannya. Untuk X-nya, jumlah truk yang harus disewa, sedangkan Y-nya adalah jumlah Colt yang harus disewa. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu Z min sama dengan 200.000 X plus 160.000 Y. Untuk selanjutnya kita akan mencari batasan atau kendala. Yang pertama, fungsi batasan yang pertama ialah 30X plus 40Y lebih dari sama dengan 1.200. Untuk lebih memudahkan dalam penghitungannya, nanti kita bagi 10 ya. Jadi 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 120. Selanjutnya kita akan mencari batasan yang kedua, yaitu 20X plus 10Y lebih dari sama dengan 400. Sama seperti batasan atau kendala yang pertama, kita bagi 10 menjadi 2X plus Y lebih dari sama dengan 40. Untuk kendala non negatifnya, Y dan X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, garis batas kendala yang dicari dengan menentukan dua titik berbeda yang memenuhi persamaan garis. Di sini kita akan membuat grafiknya terlebih dahulu ya. Ada garis X dan Y. Kita akan mencari garis kendala yang ke-1. Kita masukkan dulu kendala ke-1-nya 3X plus 4Y sama dengan 120. Untuk persamaannya, untuk pertidaksamaannya kita ubah dulu ke persamaan ya. Jadi sama dengan 120. Selanjutnya, jika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 30. Jadi, untuk titik A-nya adalah 0,30. Kita masukkan ke dalam grafik. Jadi, titik A-nya. Selanjutnya, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 40. Jadi, untuk titik B-nya sendiri 40,0. Kita masukkan ke dalam grafik. Nah, garis kendala ke-1 sudah ketemu ya teman-teman. Sekarang kita mencari garis kendala yang kedua. 2X plus Y sama dengan 40. Kita cari titik-titiknya terlebih dahulu. Titik yang pertama, jika X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 40. Jadi untuk titik C-nya 0,40. Kita masukkan dalam grafik. Dan yang kedua, titik yang kedua, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 20. Jadi untuk titik D-nya 20,0. Di sini kita akan gambar garisnya. Nah, ini garis kendala yang kedua. Setelah itu kita akan menentukan daerah visibelnya. Ini bisa dilihat ya, ini daerah yang diarsir warna biru, ini adalah daerah visibelnya. Dan kita di sini ada titik potong antara garis kendala 1 dan garis kendala kedua. Kita namakan aja di sini titik E. Untuk mencari titik potong E-nya adalah dengan menyelesaikan kedua persamaan kendala dengan metode substitusi dan eliminasi. Pertama kita selesaikan dulu substitusi dari kendala 1 dan kendala kedua. Untuk kendala ke-1 kita kali 2, untuk kendala kedua kita kali 3. Jadi jumlahnya 6X plus 8Y sama dengan 240. Untuk kendala kedua 6X plus 3Y sama dengan 120. Ini kita kurang. Jadi 5Y sama dengan 120. 5-nya kita pindah ruas, jadi 120 bagi 5, jadi Y-nya sama dengan 24. Kita udah ketemu ya, Y-nya 24. Sekarang kita tinggal mencari X-nya. Mencari X-nya, kita pakai yang kendala kedua aja. Sini 2X plus 24 ya, karena Y-nya 24 sama dengan 40. Selanjutnya,
24-nya kita pindah ruaskan menjadi 2X sama dengan 40 dikurang 24. Jadi hasilnya 2X sama dengan 16. 2-nya kita pindah ruaskan menjadi X-nya sama dengan 8. Sekarang sudah ketemu titik potong E-nya, yaitu X-nya 8, Y-nya 24. Setelah itu kita akan memasukkan titik ekstrimnya ke dalam fungsi tujuan. Nah, ini titik-titik ekstrimnya ya, titik ujinya. Ada titik W, titik C, dan titik E. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Yang pertama, titik B terlebih dahulu. 200.000 dikali 40 ditambah 160.000 dikali 0. Sama dengan 8 juta. Untuk titik C, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan menjadi 200.000 dikali 0 ditambah 160.000 dikali 40. Hasilnya jadi 6.400.000. Dan sekarang titik E-nya 200.000 dikali 8 ditambah 160.000 dikali 24. Hasilnya 5.440. Nah, di sini sudah ketemu semua ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, karena yang dicari minimum, maka kita cari nilai fungsi yang paling kecil. Yang diperoleh ialah 5.440 dengan cara menyewa 8 truk dan 24 kaut. Nah, cukup sekian untuk contoh soalnya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5 tentang metode grafik, program linier metode grafik. Cukup sekian dari kelompok kita. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.